untuk mengganti budaya, change culture. Jadi supaya orang semua menyadari bahwa maintenance itu perlu, maka perlu ada mengganti pola pikir gitu, atau culture-nya atau budayanya di sana. Dengan begitu maintenance itu memang menjadi kegiatan yang sudah membudaya. Nah itu mungkin perlu fasilitas training, perlu difasilitasi untuk training atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa mengubah culture tadi. Itu ongkosnya cuma sekali saja. Kalau sudah berubah budaya, orang mulai menyadari perlunya itu, ya ongkos selesai, udah nggak perlu lagi. Bisa juga ongkos yang lain yaitu untuk sistemnya, CMMS. Jadi bisa dipakai sistem komputer, Computerized Maintenance Management System, CMMS ini untuk melengkapi informasi. Kenapa perlu informasi? Preventive maintenance itu dia bergerak berdasarkan data tadi, berdasarkan literatur atau berdasarkan data empirik. Kita membuat jadwal, karena itu sistem informasi datanya, database-nya harus bagus di preventive maintenance ini. Supaya kita bisa memberikan tindakan yang tepat dengan waktu yang tepat, seperti tadi aspek engineering tadi. Dengan teknik yang tepat, dengan frekuensi yang tepat. Ini juga perlu sekali jalan biayanya, indirect system cost, termasuk di situ wiring komputer, power supply-nya, extra komputer, seat, license, dan seterusnya. Itu sekali jalan aja, sekali beli, dana ongkos kita perlukan untuk itu. Demikian juga data entry labor for data collection dan seterusnya, itu sekali saja. Jadi kalau kita menghitung biaya maintenance, nanti kalau biaya yang model-model gini hanya satu kali, tidak tiap bulan, tidak tiap tahun. Kecuali nanti perubahan sistem terjadi, maka kita lakukan lagi ongkos ini satu kali. Nah, ada juga ongkos yang terjadinya ongoing, yaitu pada saat pelaksanaan PM. Sehingga mungkin biayanya tidak satu kali, bisa berulang-ulang, tergantung berapa frekuensi pelaksanaan PM-nya. Nah, yang termasuk di situ adalah biaya tenaga kerjanya, labornya, for maintenance task list-nya, part-nya juga, mungkin part cost-nya. Mungkin juga dalam untuk pelaksanaan suatu kegiatan itu, kita perlu pelatihan juga di situ, training. Nah, itu perlu dilakukan berapa kali kegiatan, trainingnya mungkin juga, kalau kegiatannya sama, mungkin trainingnya sekali saja. Kalau kegiatannya bermacam-macam, tentu training untuk operatornya beberapa kali juga, tergantung jenisnya. Nah, ini semua dihitung ini terjadi selama proses PM dilakukan. Kalau tadi proses sebelum ya, yang one shot tadi, yang satu kali. Nah, pada saat breakdown, kalau terjadi kerusakan, ongkos-ongkos apa aja yang perlu terjadi? Kenapa kita memperhatikan ini? Kita ingin membandingkan biaya proses produksi, biaya proses ketika terjadi kerusakan, dengan biaya ketika kita melaksanakan kegiatan preventive maintenance. Jadi tadi ini, kalau kita melakukan PM, ongkosnya kira-kira ini, kalau kita lihat secara ekonomiknya, ada ongkos yang sekali jalan, ada ongkos yang ongoing-nya tadi. Ini ongkos mungkin preparation-nya barangkali ya, ini ya, lebih tepatnya one time cost ini ketika persiapan PM, dan ini ketika ongoing-nya. Nah, ini kita bandingkan nanti dengan ongkos ketika terjadi breakdown. Apa saja yang terjadi, yang biaya kita yang hilang atau yang perlu kita keluarkan saat terjadi breakdown. Breakdown itu apa? Terhentinya proses produksi. Nah, dari segi produksi, cost yang perlu kita keluarkan adalah cost of loss production. Itu kerugian karena terhentinya proses produksi tadi. Misalkan produksi kita satu hari itu ada 5 produk terjadi, sehari berhenti produk berarti kita tidak menghasilkan produksi 5. Nah, berapa kerugian kita karena berhenti, karena tidak ada produksi tadi, yaitu termasuk dalam ongkos produksinya. Nah, ini cost of air freight of finishes good to customer. Jadi mungkin juga ongkos-ongkos pengiriman yang akibat terjadinya ini berhentinya proses tadi pada customer kita.
Bisa macam-macam ya ini ya. Bisa ongkos kirim yang sudah terlanjur kita bayar, tidak bisa kita ambil lagi, kita belum kirim, atau bisa juga ini dari komplainnya customer yang kecewa. Nah, ini termasuk bagian dari itu. Lalu ongkos yang perlu kita hitung juga ketika terjadi breakdown-nya adalah spoilage ini, kontaminasi, dan lain-lainnya. Nah, ini other compromise to product, jadi kompromi-kompromi terhadap produk-produk yang lain. Mungkin juga ini terpaksa kita bayar karena kerusakan terkontaminasi dan seterusnya ini. Nah, ini yang kita tidak ini kan, yaitu loss of goodwill tadi dari customer, loss of customer. Jadi bisa juga pelanggan kita menjadi kecewa, terus dia pindah ke orang lain karena kita terlambat mengirimnya atau janji kita tidak tepat dan sebagainya. Itu juga perlu kita perhatikan ya, kalau dia pindah dari vendor A ke vendor B dan seterusnya. Demikian juga ongkos overhead. Apa itu ongkos overhead? Ongkos overhead itu termasuk di situ adalah gaji pegawai selama produksi berhenti, pegawai kan tetap kita gaji meskipun produksi tidak ada. Nah, itu kalau gaji pegawai per bulan dibayarnya seminggu produk berhenti, berarti seminggu gaji pegawai kita bayarkan tanpa pegawai itu melakukan proses produksi. Nah, itu kan kerugian juga, itu ya. Dan lain-lainnya, termasuk juga sewa tempat, sewa mesin, dan seterusnya. Kalau mesinnya kita sewa, kan tempat tetap kita bayar, mau produksi atau tidak. Gitu ya. Itu bagian yang harus kita perhitungkan juga akibat dari berhentinya atau terjadinya breakdown ini. Jadi loss smooth function juga mungkin antrian jadi terganggu karena berhentinya itu sehingga fungsinya jadi tidak mulus lagi. Nah, itu mungkin bisa menjadikan kerusakan juga, itu semua kita hitung. Dan hal-hal lain yang terjadi yang mungkin di luar poin-poin ini yang bisa timbul atau kita harus bayarkan ketika terjadi breakdown. Ini extra cost semakin banyak kita mendetailkan, maka makin banyaklah yang bisa kita hitung kerugian akibat berhentinya suatu proses produksi. Nah, ketentuannya di sini adalah semua ongkos breakdown ini dikalikan 70%, itu harus lebih besar daripada ongkos untuk melaksanakan preventive maintenance. Nah, kalau itu terpenuhi, maka preventive maintenance layak kita adakan. Tetapi kalau tidak, preventive maintenance mungkin tidak perlu kita lakukan. Tidak ekonomis gitu. Nah, dengan begitu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah preventive maintenance-nya ditiadakan? Mungkin ya, bisa juga preventive maintenance-nya yang mungkin perlu dikurangi, sehingga biaya preventive maintenance-nya menjadi lebih rendah. Jadi persyaratan yang warna merah ini bisa kita penuhi dengan cara memperkecil cost preventive maintenance ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita efisiensikan sehingga biayanya di bawah 70%. Dengan begitu, dia layak untuk dilaksanakan. Jadi, ini ketentuannya, jadi cost of all breakdown tadi, yang uraian-uraian tadi, tentu ini uraian yang umum saja ya, yang di sini. Nanti di pabrik kita bisa cari sendiri apa saja yang biaya yang terpaksa kita keluarkan ketika terjadi breakdown. Tuh. Nah, ini semua kita bandingkan dengan kalau kita melakukan kegiatan preventive maintenance. Itu. Nah, ini contoh studi kasusnya untuk air kompresor angin. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, pada kompresor ini, breakdown-nya itu tidak menimbulkan gangguan pada keselamatan. Gitu. Atau dia tidak mengganggukan juga, tidak menyebabkan juga gangguan pada lingkungan. Pokoknya
kerusakannya tidak terlalu membahayakan lah gitu ya. Nah, kalau kerusakannya itu akan menyebabkan terjadinya kehilangan nyawa dan sebagainya yang lebih berat-berat itu, atau terjadi kecelakaan pada pekerja, maka preventive maintenance harus dilakukan. Meskipun biayanya mahal. Karena itu biasanya itu menjadi persyaratan dari K3 gitu ya. Dan itu harus dilakukan kalau itu berbahaya. Apalagi sampai merusak pada lingkungan. Nah, kalau sudah dalam suatu kecelakaan di sebuah pabrik sudah terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa apalagi, atau menyebabkan kerugian pada lingkungan, maka itu dampaknya pasti akan sangat besar. Karena begitu ada kecelakaan yang menyebabkan terjadinya korban jiwa, misalkan, pasti akan ada penyelidikan oleh pihak keamanan, polisi masuk ke pabrik, itu akan menyelidiki semuanya. Nah, ketika orang luar masuk ke pabrik, maka akan banyaklah kelihatan dari pabrik itu hal-hal yang tadinya kita tidak terlalu perhatikan, bagi orang luar terlihat bahwa itu tidak memenuhi syarat, ini tidak memenuhi ketentuan, dan sebagainya. Maka pabrik bisa-bisa ditutup gara-gara itu. Nah, itu biasanya orang pabrik sangat peduli dengan kondisi seperti ini, jangan sampai terjadi kecelakaan. Apalagi kalau kecelakaan itu menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, wah itu kemungkinan bisa AMDAL-nya dikaji ulang, gitu, sehingga pabriknya harus ditutup, harus direlokasi, dan sebagainya. Nah, karena itu biasanya kalau hal-hal yang berdampak seperti ini, pasti preventive maintenance akan dilakukan. Harus dilakukan, dan itu biasanya merupakan prasyarat gitu ya. Nah, dalam kasus ini, kasus yang kita coba akan bahas ini adalah kompresor AC misalkan, dan semua tadi tidak terjadi kalau rusak kompresornya, tidak menyebabkan bakal terjadi kecelakaan yang melibatkan keselamatan jiwa, atau kecelakaan yang menyebabkan lingkungan hidup, maka kita lihat poin berikutnya. Poin berikutnya adalah kompresor breakdown 2 years on average. Jadi rata-rata terjadi breakdown 2 tahun sekali. Itu. Jadi kalau kita hitung per tahun berarti kira-kira setengah mesin lah ya. Satu kompresor itu rusak 2 tahun sekali biasanya. Nah, kalau 1 tahun berarti setengahnya lah, 50% peluangnya berarti. Biaya untuk memperbaikinya, repair cost dari itu adalah sekitar, ini dalam dolar ya, karena kasusnya dalam bahasa Inggris, $15.000 sekali perbaikan. Itu. Jadi, kalau kita tidak melakukan preventif, maka 2 tahun sekali kita harus melakukan perbaikan kompresor itu, dengan biaya perbaikannya adalah 15.000. Jadi tidak usah kita melakukan preventive maintenance. Tetapi ternyata yang kita perlu keluarkan tidak hanya untuk repair-nya saja, untuk perbaikinya saja juga, tapi juga kita perlu mengeluarkan biaya untuk yang lain-lain. Mungkin karena yang tadi, ini nomor 4 ini adalah uraian yang di sini, downtime tadi. Nah, ketika breakdown ini, ada biaya-biaya dari poin-poin ini. Nah, semua itu dari poin-poin ini, mungkin tidak semua poin, ada poin yang diperlukan. Nah, dari sini, dari catatan, setiap breakdown karena kompresor rusak ini, perusahaan harus mengeluarkan dana sekitar $45.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan sekali rusak itu mungkin untuk perbaikan 15.000, untuk downtime-nya 45.000. Karena itu tapi 2 tahun sekali itu terjadinya. Kalau setahun sekali berapa? Setahun sekali maka kita hitung setengah dari 15.000 ditambah dari setengah dari 45.000 gitu ya. Karena itu kan 2 tahun sekali 60.000 itu, sehingga per tahunnya kita perlu mengeluarkan biaya 30.000. Itu kalau kita tidak melakukan pencegahan, tidak ada preventive maintenance. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau kita melakukan preventive maintenance. Nah, jika kita lakukan preventive maintenance, maka ini biaya yang harus kita keluarkan. Nah, preventive maintenance itu dilakukan 12 kali per tahun. Nah, sekali biaya preventif itu biayanya $1.000.
sehingga per tahunnya jadi 12.000 kan, itu. Dan selain itu juga ada biaya preventive maintenance yang dilakukan per semester sekali, semacam overhaul. Nah, itu biaya sekali overhaul itu ada 16.000. Sehingga setahunnya itu 2 kali, berarti 2 kali 16.000. Nah, total preventive maintenance ini kita biayanya adalah 12.000 ditambah dengan setengahnya ini, setengah dari 16.000 ya. Jadi kita lihat di sini, sehingga itu biaya untuk maintenance per tahunnya. Lalu biaya untuk kerusakannya gimana? Biaya kerusakannya ada juga. Nah, setelah dilakukan preventive maintenance ini, ternyata kerusakan itu terjadinya bukan 2 tahun sekali lagi, sekarang menjadi 20 tahun sekali. Nah, kalau 20 tahun sekali, kan berarti ada biaya kerusakan di situ yang sekali rusak itu 45.000. Maka per tahunnya adalah berapa? Yaitu berarti 45.000 dibagi 20 atau 0,05. Sehingga total biaya yang dikeluarkan per tahunnya, kalau kita melakukan kegiatan preventive maintenance ini adalah segini, yaitu 1.000 dikali 12, karena 12 kali setahun, dan setengah kali dalam 1 tahun, overhaul-nya itu 16, ditambah dengan 1/20 kali dari 45.000 downtime, tambah 15.000 ongkos reparasinya. Kan selain biaya downtime-nya juga ada biaya reparasi tadi ya, di sini. Jadi itu kita jumlahkan, totalnya ada 23.000 per tahun kita mengeluarkan biaya. Nah, bandingkan dengan tadi kalau tidak ada preventive maintenance, ternyata 30.000. Nah, kalau kita lihat dari sini, biaya preventive maintenance lebih murah dibandingkan ini, yaitu 23.000. Ini 30.000 tadi. Tetapi ada ketentuannya di sini bahwa biayanya itu harus 30.000 ini harus kita kali 70% dulu, baru kita bandingkan, yaitu jadi 21.000. Dengan begitu, sedangkan biaya preventive maintenance itu adalah 23.000. Nah, 21.000 itu lebih kecil daripada 23.000. Karena itu, kesimpulan kita bahwa preventive maintenance ini tidak ekonomis dilaksanakan, karena dengan ketentuannya tadi kan ini harus, yang 70%-nya harus lebih kecil daripada ini. Tuh. Nah, kita lihat di sini adalah preventive maintenance itu lebih besar daripada 70%. Nah, karena itu kita perlu melakukan analisis lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya biaya preventive maintenance-nya di bawah 23.000, supaya lebih kecil daripada 21. Nah, mungkin kita lakukan, apakah biaya yang 1.000 per bulan itu bisa dikurangi lagi enggak? Misalkan, kita harus periksa lagi. Itu. Desain lagi bagaimana kegiatan preventive maintenance sehingga biayanya kurang dari 1.000 per bulan. Kalau itu tidak mungkin kita lakukan, berarti kan kita nggak bisa menekan biaya preventive maintenance, sehingga tidak layak preventive maintenance itu dilakukan. Itu. Nah, tapi ada cara lain juga, kalau misalkan biaya 1.000 itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, kalau gitu bisa nggak biaya overhaul-nya tidak harus setahun sekali, tidak harus 2 tahun sekali, gitu. Mungkin nggak overhaul-nya itu dilakukan lebih lama, tidak harus, kalau tadi overhaul kan dilihat di sini overhaul-nya ini setahun sekali ya. Ini overhaul-nya 2 tahun sekali, biennial, maaf tadi bukan 2 kali setahun ya, 2 tahun sekali, itu dia diperbaikinya. Bisa nggak lebih lama dari 2 tahun? Misalkan kalau 3 tahun sekali boleh nggak? Tuh, jangan, bisa nggak dinaikkan jadi 2,5 tahun saja atau 3 tahun sekali? Supaya apa? Supaya biaya overhaul-nya per tahunnya bisa kita kurangi. Kalau itu memungkinkan, tidak harus 2 tahun sekali overhaul, tapi 2,5 tahun gitu, nah angka 23.000 ini bisa kita turunkan, sehingga dia
layak untuk dilaksanakan preventive maintenance-nya. Nah, itu argumen ketika tim preventive maintenance berargumentasi dengan top manajemennya, karena top manajemen pasti akan memperhitungkan biaya itu. Ini ekonomis enggak preventive maintenance dilaksanakan, dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, itu dari segi ekonomis ya tadi ya, pelaksanaan preventive maintenance. Bagaimana dari segi yang lain? Kita lihat lagi dari segi faktor lain. Nah ini, dari segi engineering, dimensi engineering tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan untuk perawatan ringan itu masuknya ke PM atau ke predictive maintenance atau preventive maintenance? Perawatan ringan itu yang semacam apa? Pengecekan sama misalkan pengecekan sama pengencangan baut-bautnya Pak sesuai torsinya Pak. Oh, itu preventif. Itu TLC ya. T itu tightening, mengencangkan. L itu adalah lubrication, pelumasan. C itu clean, pengecekan dan cleaning, pembersihan, dan seterusnya, itu termasuk preventive maintenance. Pengecekan tiap sebelum kita pengecekan tanpa alat ya, manual kita cek dulu, dilihat-lihat pagi-pagi sebelum mesinnya dinyalakan, kita periksa keliling dulu, kelilingi mesinnya, barangkali ada sesuatu yang menghalangi bagian-bagian yang berputar dan seterusnya. Nanti siapa tahu sehari sebelumnya ada yang ngobrol dekat mesin kita, pas kita sudah selesai, entah petugas keamanan atau siapa gitu, dia lupa naruh barang, ketinggalan di tempat yang kalau kita hidupkan mesin, itu akan terkena putaran rotarinya atau apa dan seterusnya. Nah, barangkali kegiatan-kegiatan seperti itu termasuk preventif ya. Kalau yang prediktif itu yang menggunakan peralatan tadi. Tuh, kalau saya digambarkan tuh predictive maintenance itu seperti dokter yang menggunakan stetoskopnya itu. Dia harus mendeteksi menggunakan itu yang digantung ke telinganya, terus dianukan biasanya ke dada atau ke punggung pasiennya. Pasien disuruh bernapas lalu dia rasakan. Nah, itu prediktif, ibaratnya seperti itu. Kita mesti dilengkapi dengan alat-alat yang bisa mendeteksi kecenderungan rusak. Karena gini, jadi paradigma dalam proses maintenance-nya adalah tadi yang pertama sudah kita lihat bahwa peralatan sehebat apapun kita rawat pasti akan rusak. Ibaratnya kalau makhluk hidup, sehebat apapun kita merawat orang, suatu saat orang itu pasti akan mati. Makhluk hidup yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, paradigma kedua adalah sebelum terjadi kematian tadi atau kerusakan tadi, biasanya ada tanda-tandanya. Itu selalu ada tanda-tanda kerusakan. Nah, kalau orang sih tanda-tanda yang umum itu katanya ada berapa macam, pandangan matanya sudah mulai kabur, sudah mulai berkacamata, terus telinga sudah mulai tidak mendengarnya gitu, rambut sudah mulai beruban dan seterusnya. Namun itu bagian dari tanda-tanda. Tapi tidak selalu juga itu muncul, ada juga tanda yang lain. Nah, kalau di mesin tandanya apa? Antara lain getaran mesinnya, biasanya seberapa suara mesinnya. Yang biasa dengan manual kita bisa dengarkan, bisa rasakan. Operator biasanya kenal dengan mesinnya. Ini kok ada suara yang tidak biasa ya. Nah, kalau itu preventif. Dengan begitu dia coba cek, periksa. Nah, kalau udah periksa itu dia bentuknya lebih kepada memprediksi ya gitu ya. Meramal dan hitung sehingga oh iya ini kira-kira mungkin sekian jam lagi bakal rusak, sekian hari lagi kalau rusak. Nanti datang tim maintenance yang meriksa, oh nggak apa-apa ini memang sudah nggak benar tapi masih bisa dipakai kok. Kapan selesai produksi ini? 2 hari lagi, oh kayaknya masih mungkin. Tapi bisa juga hasilnya, oh enggak, ini harus dibongkar sekarang juga.
karena ini udah tanda-tanda diukur, dibawa alatnya, semacam, oh enggak, ini tanda-tanda akan terjadi kerusakan besar, harus berhenti sekarang. Nah, itu prediktif. Kalau yang itu, yang memutuskan itu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nah, kalau dari aspek engineering tadi kan itu ya. Jadi, ketentuan-ketentuan yang kita buat di PM itu kan biasanya dia membuat petunjuk-petunjuk, tabel-tabel yang harus diisi, manual, instruction, ya manual prosedur gitu dan seterusnya, dan turunan-turunannya itu dibuat oleh PM. Nah, itu semua harus dibuat tuh. Ini right task to the right component using the right tool and the right frequency. Apa maksudnya ini? Jadi aspek engineering harus mendelivery, harus menyampaikan bahwa right task, petunjuk-petunjuk yang benar kepada komponen yang tepat juga, dan menggunakan peralatan yang tepat juga, dan frekuensinya tadi, dosisnya yang tepat juga. Nah, ini kata kunci dari engineering tadi, karena engineering harus menggunakan cara yang benar, pada waktu yang tepat, pada alat yang tepat. Jadi, mungkin juga petunjuk ini tidak bisa digunakan kepada satu mesin ke mesin yang lain, karena tiap mesin bisa juga punya karakter yang berbeda. Bahkan mesin sesama mesin bubut, misalkan ada mesin bubut ini yang dipakai untuk produksi massal, ada mesin bubut yang dipakai untuk produksi yang dengan tingkat ketelitian tinggi. Nah, tentu petunjuk yang digunakan untuk penggunaan atau manual prosedur penggunaan instruction manual pada mesin bubut yang produksi massal tidak bisa digunakan pada yang penggunaannya untuk produksi yang teliti tadi. Nah, itu aspek engineeringnya. Ya, disebutnya dimensi engineeringnya. Harus bisa membuat petunjuk-petunjuk yang seperti itu. Ada 6 misconception about PM. Jadi ada 6 kesalahpahaman terhadap preventive maintenance. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ini nomor 1 ini adalah PM is only way to trying to determine when and what will break or wear out. Jadi ada orang beranggapan bahwa preventive maintenance adalah satu-satunya cara untuk menentukan atau untuk mendapatkan kapan dan apa yang akan rusak atau aus. So, kita dapat melakukan penggantian. Jadi, kita dapat melakukan penggantian sebelum itu terjadi. Nah, pada kenyataannya, PM tidak hanya sekedar itu. Preventive maintenance lebih besar dari itu. Dia adalah satu pendekatan yang terintegrasi, termasuk di situ budgeting dan failure analysis juga, bagian dari preventive maintenance juga. Permanent correction of problem dan juga perbaikan yang sifatnya permanen pada suatu area. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah terjadi kerusakan yang sama pada masa mendatang. Jadi preventive maintenance tidak hanya sekedar itu tadi ya, sekedar untuk mencegah atau menentukan apa yang akan rusak dan kapan akan terjadinya kerusakan itu. Dan kalau bisa akhirnya, actually, dan pada akhirnya, preventive maintenance itu harus merupakan the way of life. Jadi apa ya, habit ya. Jadi kebiasaan yang baik lah. Way of life-nya, jadi pandangan hidup, jadi pedoman hidupnya orang, operator dan semua stakeholder yang berkepentingan dengan peralatan itu. Nah, itu
Kesalahpahaman yang kedua adalah preventive system preventive maintenance itu sama pada semua bagian, sehingga kita bisa mengcopy satu, seperti tadi sudah saya jelaskan, sistem preventive maintenance pada mesin A disamakan aja dengan mesin B, mesin C, ada 10 mesin sama semuanya, padahal setiap mesin mungkin punya karakter yang berbeda-beda. Nah, itu salah pahaman juga. Jadi, setiap mesin harus dibuat spesifik, manual instruksinya, petunjuk-petunjuk penggunaannya. Karena setiap mesin itu punya karakter tergantung jenis mesinnya, mesin yang sama tapi usianya equipment-nya berbeda, tentu perawatannya juga akan berbeda. Tipe produk yang dihasilkannya berbeda, tentu dan sebagainya. Ini termasuk di situ, setiap mesin itu harus kita perhatikan usia di sini, produk yang dihasilkan, tipe dari pelayanannya, jam penggunaannya, dan termasuk juga di situ adalah skill of operator dan manufaktur yang lain. Jadi faktor-faktor yang lain yang kita perlukan, yang kita anggap menjadi ciri daripada mesin itu harus diperhatikan ketika kita membuat petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan tentang penggunaan mesin tadi. Suatu peralatan. Tidak bisa kita copy paste saja pada mesin-mesin yang lain. Satu yang bagus untuk sini, maka bagus untuk semua mesin. Nah, itu kesalahpahaman. Karena menganggap sama semuanya. Lalu yang ketiga adalah preventive maintenance adalah merupakan extra work, kerja tambahan di antara dari beban-beban kerja yang lain. Sehingga itu merupakan it cost more money gitu. Ya, seolah-olah menambah ongkos saja gitu. Nah, perlu kita pahami bahwa preventive maintenance itu fungsinya adalah menambah uptime dari suatu mesin itu. Sehingga dengan penambahan itu tadi, terjadilah pengurangan biaya. Dari mana pengurangan biayanya bisa? Ya karena efisiensi penggunaan mesinnya, penggunaannya menjadi lebih banyak waktunya, dan itu bisa juga preventive maintenance itu mengurangi penggunaan energi, karena mesin bisa juga dia tetap bisa mengeluarkan kinerjanya sama, tapi dia menggunakan energi yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan preventive maintenance juga dia mengurangi unplanned event, kejadian-kejadian yang tidak terencana dan sebagainya. Sehingga untuk itu preventive maintenance perlu dilakukan. Nah, ada kesalahpahaman yang lain juga bahwa a good form, di form yang bagus atau petunjuk-petunjuk yang bagus itu dan form belangko form itu apa ya? Ya tabel-tabel gitu yang format yang khusus dan dengan penjelasannya yang baik, maka itu cukup sebagai petunjuk bagi unskilled people, artinya preventive maintenance. Tidak ya, itu kesalahpahamannya. Meskipun petunjuk-petunjuknya bagus, formatnya bagus, maka tetap perlu pelatihan pada orang-orang yang akan menggunakannya. Mungkin yang membedakan yang bagus dengan tidak bagus itu adalah lama pelatihannya barangkali. Dengan petunjuk yang bagus, orang dilatih sebentar sudah mengerti dan bisa paham. Gitu. Jadi, unskilled people, orang yang tanpa keahlian bisa melakukan kegiatan petunjuk-petunjuk preventive maintenance dengan sukses dengan pelatihan.
Nah, ini TLC yang saya katakan tadi, TLC activity, suck of lubrication, cleaning, or tightening bolt. T ini tightening bolt. Can certainly be done. Nah, ini kesalahpahaman yang keempat. Lalu yang kelima, preventive maintenance is a series of task list and inspection form. Nah, orang menganggap bahwa preventive maintenance itu adalah sejenis dari daftar-daftar dari petunjuk-petunjuk dan format-format form-form untuk melakukan inspeksi saja. Padahal tidak. Preventive maintenance di situ termasuk juga semua pendekatan-pendekatan modern, semacam pengecekan getaran, infrared, survei, dan condition based machine check. Nah, ini perlu ada pengecekan juga di situ di preventive maintenance itu. Lalu kesalahan yang paling yang keenam, kesalahpahaman seolah-olah preventive maintenance akan menghilangkan breakdown. Tidak ya, preventive maintenance tetap akan mengadakan breakdown, cuman waktunya lebih lama. Mungkin MTBF-nya akan lebih panjang, itu aja preventive maintenance itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan selesaikan sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan task list ya, dengan berikutnya lagi. Bagaimana merancang sebuah petunjuk, daftar-daftar petunjuk atau daftar-daftar panduan yang diperlukan. Oke, ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq.